Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Insert di Rest Area 24, program khusus Insert untuk pemilu 2024. Bersama saya Yusuf dan Henry. Bos. Ya, siap. Pasangan udah ada. Ya, Udah pada mulai ngumumin tim sosnya, timnas semuanya kan. Nah, di tema kali ini kita akan membahas tentang siapa sosok-sosok penting di belakang masing-masing tim yang ada. Queen metalnya, king metalnya, kaptennya, dan orang-orang hebatnya. betul. Kita mulai dari belakang lah. Nah, Kan belum ada nomor urut. Jadi yang mendaftar paling belakang. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Kalau ada pasangan lain yang bilang antitesis Jokowi, kalau ini Jokowi plek-plek. Ini Jokowi. Ini Jokowi. Ini pasangan merepresentasikan Jokowi. Jokowi banget. Jadi king metalnya Jokowi. Rasanya begitu. Rasanya begitu. Rasanya. Rasa ya. Cita rasa Jokowinya. Nama timnya ya itu loh. Kabinet. TKN. Iya, namanya TKN waktu pemenangan 2019. 2019. Maruf Amin Jokowi. Kenapa nggak diambil sama PDI? Padahal PDI duluan. Luar biasa. Jadi siapa ya sosok-sosok di belakang pasangan Prabowo? Kalau Prabowo ada Jenderal Purnawirawan TNI, Jenderal Purnawirawan polisi, mantan menteri, mantan ketua umum parpol, Habib Lutfi, ada Habib Lutfi, terus kemudian ketua Dewan Penasihat Muslimat NU. Gajinya itu gurunya Muslimat NU. Terus ada anak-anak muda, Kaisang, ada Rahayu, ada Grace, ada Giring. Nah, terus ada Ridwan Kamil, ada Sheryl. Muda kan? Nah, jadi kalau gue lihat ini emang apa ya? Emang dari yang zilenial sampai yang senior. Baby boomer ada semua. Yes, ada semua. Terus kemudian dari berbagai matra angkatan. Ada semua. Angkatan dari TNI AU, darat, laut, polisi ada semua. Pengusaha banyak. Dari yang senior sampai ketua HIPMI-nya aja ada. Bang Akbar ada itu. Gimana nih? Riana? Ketua ada di sini. Iya. Gimana nih? Iya. Terus yang lain dapat apa? Siapa nih? ada yang lain. Ada. Ya, jadi kalau menurut gua ini memang dari lintas umur, lintas segmen, lintas bidang. Terus kemudian aktivis jelas ngumpul di situ, ada Fahri, ada Budiman pun sampai pindah partai kan? Iya, ada Ferry Juliantono, macam-macam. Aktivis semua tuh. Jadi kalau dibilang anak 98 itu, kalau lo lihat deh di sebelah KPU kan ada sekre Ikatan Aktivis 98 dukung Prabowo Gibran di jalan. Ini dekat banget, cuma selisih Wisma BI ke KPU di Membonjol, gila luar biasa. Itu Prabowo Gibran. Jadi lengkap. Dan walaupun itu sekrenya juga sebelahan. Iya. Belakang-belakangan namanya sampingan. Oh, sama Ganjar. Aktivis juga. Aktivis 98 yang Ganjar. Terus 98 di pusat kota lah. Terus aktivis 98 yang di situ kita masuk ke pasangan yang jauh. Pasangan yang kedua. Iya. Ganjar Mahfud Amin. Ayo juga lengkap. Enggak, Mahfud MD. Ganjar Mahfud MD. Nah, kalau Ganjar Mahfud MD. Ketuanya Pak Arsyad. Ketuanya pebisnis. Jelas pebisnis. Oh, tapi Queen Megawati jelas. Ibu Mega. Jelas clear. Terus kemudian ada Panglima TNI. Ada Andika Perkasa. Terus kemudian Hendro Priyono. Ada Hendro. Di sana. Bukannya itu bohong. Diberikan buat kayaknya. Enggak deh. Kalau gini mana suka gitu ya. Kita nggak tahu lah. Tapi diberikan tidak ada kemarin. Nggak tahu kita. Tapi kan dia, walaupun gini sih, dia kan PSI dia. Ya, walaupun Ganjar sama Prabowo sama-sama sama inilah Jokowi senior. Ada siapa lagi di situ? Ini momen tuh ada nama-nama ada. Benar. Terus ada ini apa namanya? Yeni Wahid masuk ke situ. Jelas. Dan walaupun suaminya di TKN. Emang keren ya. Hidup. Suami istri beda
Beda ranjang. Kebayang kan? Sama ranjang. Sama ranjang, beda pilihan. Mungkin pintu kolnya beda kali. Ini gimana nih? Tapi keren. Terus kemudian ada artis-artis jelas banyak tuh. Artis banyak. Banyak banget di situ. Jangan lupa juga di Prabowo Gibran ada Bahlil. Ya, betul. Dia bikin penerus bangsa. Betul. Kalau terus kemudian ini juga kita dengar ya, Ridwan Kamil juga punya punya ini sendiri, gerakan sendiri dan yang lainnya. Kembali ke Ganjar. Kalau Ganjar ini sebenarnya kan gini ya. Di tokoh-tokoh jelas, tokoh-tokoh yang masih di pemerintahan banyak jelas di situ. Terus kemudian yang yang aktivis kayak Adiana Pitupulu ada juga Adiana. Dan banyak juga ya. Aktivis 98 gue lihat di TikTok banyak. Di TikTok banyak yang aktivis 98 ada di Prabowo, ada di Ganjar. Bisa dibilang begitu. Kebelah dua. Ada pasangan 3. Lah yang iya. Ini live ya? Live. Oke, lanjut. Nah, terus ini menandakan bahwa lampu tadi yang kita bahas. Oke, aktivitas 98. Lampu bagian sini mati, bagian sana enggak. Emang kebelah 2. Padahal pasangan ada? Di belakang ini banyak terang. Jadi 98 ada di 2 pasangan. Ini menarik ya. Ini energi bangsa kan 98. Betul. Karena ini eranya menurut gue. Zaman mereka sedang mengambil bagian ini. Bagian dari sejarah. Dan gue lihat kan ya siapa yang nggak kenal Adiana Pitupulu ya. Dan kawan-kawan 98 yang banyak banget itu. Kita akui lah. Nah, jadi maksud gue ini bakal serius sih. Mereka akan adu program gitu ya. Terus kemudian karena mereka juga tahu kiprah 10 tahun Jokowi, mereka terlibat, semua mereka terlibat. Dan masih terlibat. Dan menikmati. Yes. Jadi kalau menurut gue sih, pertarungannya memang bakal seru di kedua Ganjar dan Prabowo ini. Karena memang ceruknya sama kali ya. Menurut gue sih ceruknya sama. Kalau koalisi umat-umat tuh juga menurut gue sekarang terbelah kemana-mana. Nggak fokus ke satu. Nggak ke satu kemana-mana. Ngomongin umat jadi ingat Bu Khofifah. Bu Khofifah mana? Bu Khofifah kalau dari ciri-cirinya ini semua orang bisa nangkep dia ke Prabowo lah. Karena ada ketua apa NU tadi tuh? Dewan Penasihat Muslim NU. Karena Khofifah tuh ternyata masih gubernur. Mungkin agak ini kan ya. Canggung ya. Beda dengan Ridwan Kamil yang sudah purna terus kemudian jadi memungkinkan untuk kemana-mana ya. Jadi kalau gue lihat walaupun sih di TKN itu juga ada Bima Arya ya. Bima Arya Pan. Kan melekat pada partai. Iya. Jadi dia juga di TKN. Nah, jadi gue ngelihat kembali lagi tadi kalau emang ini sama-sama adu program karena semua sama-sama terlibat di pemerintahan Jokowi. Kalau kita kembali pada tema Kingmaker. Berarti King lawan Queenmaker. Bisa dibilang itu. Dua ini. King lawan versus Queen itu di sini. Antara Ganjar dengan Prabowo. Pasangan terakhir ketiga yang disebut-sebut sebagai Timnas. Berarti ada kaptennya. Tapi Timnas itu semoga tidak latihan mulu pas tanding kalah. Tapi kita mesti ngakui Pak Erick Thohir ya. Kita masih ngakui Pak Erick Thohir. Itu dia makanya. Pak Erick Thohir enggak di sini. Itu menang ketika Erick Thohir menjadi pemain sih. Erick Thohir ada di apakah ini akan latihan doang? Sesuai yang dibilang Fahri Hamzah. Oke, timnas Amin ini gimana? Timnas Amin kan udah nama partai Surya Paloh dong. Kingmakernya Surya Paloh. Yang tanda kutip di ujung membajak Caimin. Gini, ini menarik Surya Paloh. Surya Paloh ini backgroundnya Golkar dulu. Ya, semua juga Golkar. Semua alumni Golkar nih. Ya. Backgroundnya Golkar. Terus kemudian jadi ketua umum Nasdem growth sih bagus sampai hari ini. Menurut gue sih yang namanya memang terlalu sentralistik di kubu ini menurut gue. Surya Paloh sentris. Surya Paloh banget. Jadi Bu Mega juga Bu Mega sentris. Memang Bu Mega sentris, cuma gue lihat ada perang Pak Oso. Pak Oso juga kuat. Signifikan loh. Pak Haritanu oke lah. Dia juga kuat. Nah kalau gue ngelihatnya di sini
Surya Paloh sentris kenapa? Keputusan. Ya, karena lu ingat sendiri kan waktu peristiwa-peristiwa politik sebelum terjadinya deklarasi Amin. Ya. Peristiwa-peristiwa politik itu Cak Imin datang ke Surya Paloh. Ya. Terus kemudian diskusi dan sebagainya. Bahkan PKS tahu gue nggak tahu. Bahkan Demokrat juga nggak tahu. Tiba-tiba memang ada pertemuan itu. Dan kemudian akhirnya bikin geger Demokrat dan keluar. Nah maksud gue, berarti kan Cak Imin juga ngerti sebenarnya kuncinya adalah Surya Paloh. Dan faktanya PKS tetap ikut kok. Ikut aja. Yang nggak diajak rapat tetap ikut. Yang nggak cuma Demokrat yang akhirnya ke Prabowo gitu. PKS itu enggak. Dan PKS identik banget dengan Anies Baswedan loh. Iya, artinya maksud gue gini. Jadi pada saat itu PKS nggak mungkin ninggalin Anies. Iya, maksud gue gini. Pada saat itu sebenarnya PKS itu krusial. Bisa meninggalkan. Iya, dia bisa meninggalkan. Kan ini juga berdua kan cepat-cepat disindir-sindir kan. Cuma PKB sama itu cukup. Udah dia cabut. Coba lu bayangin kalau PKS cabut ke pasangan lain. Nggak kuat juga. Nggak kuat juga Anies Baswedan. Jadi maksud gua tetap PKS tetap ikut di barisannya Surya Paloh. Ngomong-ngomong tentang tim, ini ketua timnasnya atau ketua PSSI-nya ini belum diumumkan. Tadi pasangan pertama kita udah episode kesekian, tapi ini sampai sekarang belum diumumkan. Tadi sambil kita makan siang kita menyaksikan kan TKN Prabowo. Kan. Beberapa waktu lalu kita sambil ngopi-ngopi juga TPN lengkap kan sampai wakil-wakil itu kan dijajali. Ini pasangan yang katanya paling cepat, paling siap, paling sigap. Yang katanya minggu besok. Minggu besok. Ini belum ada. Minggu besok. Ini sampai di dalam sama. Ini timnas nggak ada pelatih, nggak ada ketua PSSI, nggak ada sponsor. Bahkan yang punya logo baju-baju yuk baju outfit bajunya. Mungkin ini sesuai tagline mereka ya. Nggak ada ini timnasnya ketuanya ya Amin aja dulu. Amin. Ini kan kita ingat kan kita di episode beberapa waktu yang lalu kawan-kawan semua kita udah membahas ketua timnas kan dan kita menanti ini bisa diumumkan ini. Ya, bahkan kan ada Pak Sudirman, ada Pak Manali, iyalah, tapi belum diumumkan. Yang mana? Jadi cepat nentuin wapres, sama nentuin tim. Kenapa ya? Belum. Sebenarnya menurut gue sih ini potensial. Pasangan Amin ini potensial. Oh iya dong. Potensial banget. Cuma kalau begini harusnya ya. Kalau memang oke lah lama. Menurut gue gimmick-gimmick yang dibangun sama timnya harus jalan dulu. Ini belum. Ini nggak ada juga. Siapa yang ngomong? Bahkan ketika IKN disinyalir tidak ada di visi misinya Amin, yang ngejawab Caimin langsung, yang ngerespon Caimin langsung. Masih ada siapa jubir gitu kan? Ahli yang komen. Iya, gitu. Dewan pakar siapa? Dan kita nggak meragukan kan Dewan Kepakaran Sudirman Said. Kita tahu semua. Kita tahu kapasitasnya oke. Tapi kenapa tidak diumumkan? Kenapa tidak berdiri tegak? Dan gua rasa gampang ya nyari orang sekelas Sudirman Said, nyari orang tim ses yang oke. Ya tuh Sudirman Said sekalipun. Ya, kemarin gua dengar kan Din Samsudin join. Oh, ya kan? Ada Pak Din di situ, Prof Din ya. Terus kemudian Samsudin yang sebenarnya orang identik banget sama Muhammadiyah. Sangat Muhammadiyah banget. Terus kemudian nanti ada siapa lagi ya? Yang sebenarnya katanya kan banyak tokoh yang akan join. Ini kita tunggu. Kita masih menanti. Semoga enggak, Amin aja dulu. Kalau kita lihat dari sini ada Ibu Megawati, ada Pak Presiden Jokowi, dan ada Pak Surya Paloh. Ya. Di antara 3 king dan queen mereka ini kita akan lihat siapa akan kuat bertanding. Yes. Dalam waktu dekat pekan depan KPU akan mengundi nomor pasangan yang ada dan akan ada 5 debat. Yes. Di antara itu dan kampanye putaran pertama hingga tanggal 13 Februari 2024. Dan menurut gue sih ada konten ya. Ada konten. Kita pengen banget ada konten. Kemarin kan visi misinya udah disebar-sebarin ya. Nah, menurut gua visi misi yang udah disebarin itu tinggal diolah di sosial media. Kita udah baca, tapi tinggal diadu. Oke, kawan-kawan semua, demikian episode kita tentang King dan Queen mereka dan tokoh-tokoh kunci di balik 3 pasangan calon. Semoga kawan-kawan menikmati dan kita bisa melihat bagaimana para King dan Queen ini bertarung di pemilu Pilpres 2024. Satu nol, dari Bos Henry dan saya Yusuf. Salam dari